Agustus 2024 mendatang kami akan menggelar sebuah sarasehan Pini Sepuh Nasional yang topik atau judulnya adalah menuju mercusuar dunia, Nusantara menghadapi tantangan global. Kami rasa cukup hebat. Anu jauh, teman-teman jenengan, monggo. Ye, matur nuwun. Ada sesuatu saya pakai bahasa Indonesia. monggo, harus pakai bahasa Indonesia. Karena pakai bahasa Jawa halus nggak bisa. Ye, jadi teringat ketika suatu saat saya ke Korea Selatan ya, ke Korea Selatan. Di sana kita diskusi dengan Kementerian Pendidikan. Mereka mengatakan bahwa kemerdekaan Korea itu dengan Indonesia hanya selisih 2 hari saja. Gitu. Jadi Indonesia 17 Agustus 1945, sementara Korea 18 Agustus 1945. Gitu. Tapi Korea Selatan begitu majunya luar biasa. Kenapa Indonesia seakan-akan seperti berjalan di tempat? Ada sesuatu yang memang harus kita pada saat ini yang tadi Pak Sila mengatakan kita tidak baik-baik saja. Saya ingin menanyakan kepada para guru-guru kita ini di sini, kesannya seperti Pancasila itu implementasinya belum seakan-akan belum diimplementasikan di semua lini. Contohnya saja, ketika membangun perda, ketika membangun aturan-aturan di BUMN dan sebagainya, itu bagaimana implementasi Pancasila terhadap kebijakan-kebijakan yang ada? Itu seakan-akan tidak pernah ada pengejawantahan bahwa ini adalah penerapan Pancasila yang seperti apa. Seakan-akan Pancasila itu diletakkan di ujung, di atas sebagai sesuatu yang simbol saja. Ya. Sementara ketika implementasi di lapangan itu seringkali tidak terikat, tidak disambungkan kepada Pancasila yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Begitu. Dan masih banyak hal yang seakan-akan kita menjadi kehilangan roh dari Pancasila itu sendiri. Gitu. Jadi gimana para guru ini memberikan pejangan pada kita semua bangsa Indonesia, sebaiknya seperti apa implementasi Pancasila itu dari negara sampai ke tingkat RT RW dan sebagainya. Sepertinya para guru kita ini sudah punya rumusnya gitu. Itu pertanyaan kami dari Bapak Hajar ini. Ya, jauh nanti saya juga ada pertanyaan dan jenengan sih. Yang pertama, tadi saya tertarik istilah roh ya. Roh manusia itu tidak ada roh, tidak hidup. Ya, tidak hidup. Nah, rohnya Pancasila itu kelihatannya itu yang tidak hidup. Oleh karena itu, sebelum Pancasila ditemukan, dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni, itu sebelumnya kan sudah ada di Bandung Selatan tanggal 4 Juli, yaitu 4 Juli 27, Bung Karno ketemu orang tani namanya Pak Marhem. Kerja keras, keringetnya beleweran ya, lalu punya lahan banyak, kok hidupnya miskin. Ternyata yang membuat miskin adalah sistem politik di negara ini. Makanya ajaran Bung Karno itu sebenarnya adalah merubah sistem. Kita tidak akan membenci pemerintahan kita kok ya. Tapi tadi sudah diingatkan sama beliau ini, bahwa yang menjadi pejabat ini gelem sinau, gelem belajar. Karena apa? Mulai dari presiden, rektor-rektor, gubernur-gubernur, profesor-profesor, produk orde baru, semua tidak tahu Pancasila itu apa. Karena Pancasila itu sudah dirubah oleh 2 profesor, Profesor Daud Yusuf dan Profesor Nugroho Susanto dari Angkatan Darat, bukan Profesor Cuk dan Profesor Jati loh, bukan. Sama sekali kita malah nggak ikut waktu itu lah. Inilah yang harus kita kembalikan ya, kita kembalikan sehingga marhainisme itulah yang sebenarnya bentuk visualisasi aplikasi di lapangan tentang masyarakat yang Pancasilais itu sebenarnya ini ya. Tentang tadi penjabarannya tentang Marxisme ini oleh kakang saya
Profesor Cuk mau dijelaskan, monggo Mas. Terima kasih Pak Jati, saudaraku, bahwa ajaran Marxisme itu ajaran kasih sayang, ajaran rasa cinta, ajaran rasa damai, dan ajaran keesaan Tuhan. Kalau saya boleh berikan dalam bahasa Madura yang lebih keren, keep the spirit of love, peace, and truth of the God. Itu karena kandungannya ajaran Marxisme, ajaran gotong royong, toleransi, saling menyinta, saling membantu tanpa pamrih, tidak menempelkan apapun juga, baik suku, agama, ras, antar golongan. Indonesia itu dikagumi karena ideologi Pancasila. Pertama yang pertama, ini tidak dikagumi di negara-negara di dunia. Dan Bung Karno mengatakan, kalau sulit, saya ringkas jadi 3 seperti kata Pak Jati tadi, yaitu belief in God, kemudian di sini nasionalisme dan demokrasi. Itu pun kalau terlalu panjang, saya ingin jadi gotong royong. Kalau kita memaknai gotong royong ini mampu mengungkap makna yang tersurat, tersirat, dan tersembunyi. Kalau orang Palembang mengatakan filosofi tarsura, tarsiri, tarsuruan, alangkah indahnya. Karena itu kandungan kotor semua aspek, terutama dengan induk rasa damai, rasa cinta, dan mengesahkan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu ada yang mengatur jagat alam semesta ini, karena kita bagian dari alam. Bahasa Maduranya, we are a part of the universe. Saya kira silakan untuk mendalami. Inilah acara Marxisme ini sebenarnya acara kasih sayang. Waduh, hebat. Memang tepat sekali, karena gotong royong itu setelah kita cermati ternyata ada 3 jiwa di dalamnya. 1 religius, 2 kali manusiawi, 3 kali dinamis. Jadi kenapa religius? Orang yang perasaannya, batinnya itu, getarannya itu sadar bahwa Yang Maha Esa itu adil dan kasih sayang tadi itu, waktu membangun jembatan, yang kaya mungkin karena takut kalau keringetan nyumbang duit, yang tidak punya duit nyumbang tenaga, yang tidak punya tenaga dan duit menyumbang doa. Semua itu bermanfaat. Inilah makna dari gotong royong itu sendiri. Nah, Mas, saya mau bertanya ini, di Korea Utara ini, Korea Selatan, Korea Selatan ini, yang sekarang filmnya lagi viral tiap hari di Indonesia. Kok sedemikian majunya itu pikiran orang Korea itu bagaimana, Mas? Ini sesuatu yang menarik ya. Kenapa Indonesia tidak bisa seperti yang di Korea saat ini, majunya bersama? Saya diskusi intens dengan salah seorang dari kementerian pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu terlalu luas, Indonesia itu terlalu banyak dibandingkan dengan masyarakat Korea, gitu. Oke. Terus kemudian di Korea itu manajemen tentang arah negara ini mau kemana itu jelas. Gitu. Jadi apa saja yang menjadi pusat-pusat atau menjadi strategi-strategi nasional itu sebenarnya Indonesia juga punya strategi nasional. Tapi di Korea itu jelas sekali bahwa mereka berpikir kalau misalkan strategi nasional kita itu tidak baik diperluas dengan pendidikan, artinya dana yang dipakai untuk setiap kampus itu seperti apa, arahnya seperti apa, termasuk bagaimana Samsung sebagai sebuah perusahaan besar itu begitu mensupport kampus-kampus itu dengan sesuai dengan strategi nasional mereka, dan bagaimana kebanggaan masyarakat Korea Selatan terhadap produk-produk dalam negerinya, gitu. Jadi rakyatnya seakan-akan lebih kompak, begitu. Itu yang menarik. Jadi tidak ada satupun di sana kita melihat mobil yang keluaran dari selain Korea Selatan, semuanya adalah produk Korea Selatan. Jadi kita melihat di sana itu begitu kompak. Jadi kan kalau misalnya kita melihat sungai-sungai itu, di situ tuh bersih,
orang-orang bermain di pinggir sungai itu indah seperti taman-taman begitu, dan semua kompak. Ini yang mungkin perlu kita tiru ya, kalau misalkan memang ada area yang jelas, ada bagian-bagian dari Korea Selatan yang tidak pas untuk kita tiru gitu. Jadi iklan-iklan itu pakai laki-laki bukan pakai perempuan. Jadi jiwa satrianya itu seakan-akan lebih kita, lebih kuat kita gitu. Jadi iklan-iklan kecantikan itu malah pria itu yang saya lihat, mungkin saya belum lihat semuanya, tapi ketika saya melihat iklan-iklan itu laki-laki, saya sudah berpikir lagi jangan nanti akan pendekar-pendekar atau satria-satria menjaga negara ini menjadi bermasalah. Tapi Indonesia jauh lebih dahsyat gitu. Tapi dari sisi teknologi, dari sisi penghasilan, dari sisi semua dinamika itu relatif Korea Selatan baik. Mungkin ada beberapa yang lebih baik. Gitu. Waduh, hebat ya. Memang kalau kita cermati, nanti ada pertanyaan lagi ya. Kenapa Korea dekat dengan Jepang loh, di sana itu paling tidak ya? Dekat dengan Jepang. Iya, itu kok terus menjajah, menguasai dunia, bukan menjajah ya. Kalau kita pergi ke Eropa, ke Afrika, truk itu mereknya kalau nggak produk Jepang ya produk mana gitu ya. Berarti bahwa sana tuh sangat nggak banyak bicara tapi maju. Lalu sebenarnya kenapa kok orang Jepang itu percaya kepada dewa matahari? Menurut pencermatan saya itu sebenarnya bukan dewa matahari, percaya dengan jamak Mojopahit yang lambangnya Surya Mandala. Nun sewu cinta dengan Jawa menika. Majapahit. Monggo. Mewakili Majapahit. Terima kasih Romo Jati dan para profesor yang hadir di sini, luar biasa. Ini saya mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa tentang nasionalisme terutama ya. Dimana sekarang seperti Jepang itu mempercayai matahari ya, dewa matahari, seperti Mojopahit ya, Mojopahit dengan lambangnya Surya Majapahit, dimana sekarang lagi digaungkan. Karena apa? Kerajaan Mojopahit itu bisa menguasai dunia, salah satu kerajaan yang bisa menguasai dunia, mempersatukan dunia, itu adalah kerajaan Mojopahit. Makanya spirit of Mojopahit harus diangkat benar-benar. Seperti itu Romo. Menurut saya. Terima kasih. Memang benar. Saya mempunyai murid dari Selandia Baru, warga negara Jerman, datang ke Malang sini menemui Romo. Saya membuat buku untuk Romo sebarkan. Apa bukunya? Judulnya Mojopahit baru harus bangkit kembali. Hebat. Padahal kulitnya kulit putih itu. Kulit putih, hebat. Terima kasih Ducan, salam saya dari Indonesia untuk keluargamu ya. Terima kasih. Dan kehadiran para pemikir-pemikir dan tokoh-tokoh ini membangkitkan lagi kita. Oleh karena itu kami ucapkan puji syukur kepada Sang Maha Kuasa atas karunia kemurahan puri yang tempatnya sederhana di bawah pohon bambu ini. Kami ucapkan salam Nusantara, Rahayu.